Halo pemirsa JAK TV, selamat datang di Generasi Mecin bersama saya Patra Gumala ya. Dimana hari ini saya akan bahas sebuah isu yang sebenarnya agak kurang penting, tapi sering banget mengganggu apalagi di sosial media ya. Karena sekarang ini untuk Pak Presiden dan calon presiden kita semacam punya nama fanbase. Nama fanbase-nya tapi kurang bagus ya. Kalau misalnya di band kan Slank punya Slankers, Niji punya Nijiholic. Pak Presiden kita, Pak Jokowi punya fanbase yang biasa disebut sama orang-orang ya, bukan sama saya, sama orang-orang disebut dengan cebongers. Sedangkan calon presiden lainnya, Pak Prabowo, disebut oleh kubu sebelah fanbase-nya bernama kampreters. Cebongers diambil dari nama cebong, ini asal muasalnya banyak versinya sebenarnya, cuman yang paling besar isunya ini karena Pak Jokowi ini memang memelihara cebong. Dan kubu sebelahnya juga Pak Prabowo, setahu saya bukan pelihara kampret ya, tapi pelihara kuda. Harusnya sebutan fanbase namanya kudaers dong. Mungkin lebih enak manggil kampret kali ya. Mungkin. Yang jelas dua-dua istilah ini agak kurang sehat sebenarnya untuk kesehatan di politik ya. Meskipun dari sisi positif kita bisa ngelihat yang berarti isu demokrasi di Indonesia, semua orang bebas berpendapat. Tapi apa pertanyaannya, bagus nggak sih? Nah, saya hari ini nggak sendiri. Ada teman saya yang bawain minuman. Asik, tidak haus. Aduh. Hai Pak Anda. Dulu dong. Iya. Nih tadi aku bawain ice coffee. Kopi susu. Tadi sempat mampir di coffee shop di Menteng. Baik kan? Saya nggak bayar ya. Gratis ya? Gak apa-apa lah. Karena aku orang baik. Wow. Terima kasih Fanda. Saya minum kopi susu. Fanda, ini gigit aja deh. Ini kita kan pemilu bentar lagi. Iya. April 2019. Kamu itu masuk tim cebong atau tim kampret? Ya, saya jadi ikut-ikutan deh. Nggak apa-apa lah ya. Ngerti kan maksudnya ya? Tim cebong atau tim kampret? Aku belum decide deh. Kenapa? Aku mau lihat dulu nanti. Lihat apanya? Kan sudah jelas. Dari gerombolan yang dibilang cebong sudah membuat fakta-fakta keberhasilan 4 tahun ini, makanya pilih lagi, ya kan? Iya, tapi tapi kan tim kampret sudah memberikan statement juga kalau 4 tahun ini kayaknya kurang berhasil, makanya harus diganti. Iya, makanya aku mau lihat nanti debatnya. Oh, nunggu debat. Iya, tunggu debat. Karena kan aku mau lihat visi misinya gimana. Lihat aja dari debat 4 tahun yang lalu nggak cukup ya? Kan beda lah, 4 tahun yang lalu kan udah beda sekarang zamannya. Masa sih? Kan orangnya masih sama. Cuman wakilnya aja yang beda. Tapi kan mungkin motifnya, visi misinya kan beda sekarang. Ada isu-isu yang dulu 4 tahun yang lalu belum dibahas atau ada isu-isu baru sekarang. Tapi 2014 milih salah satunya kan? Iya. Milih antara voting dong, iya. Ya, cebong dan kampret itu ya. Iya. Tapi sekarang belum decide. Belum decide. Oh kenapa? Berarti ada perubahan. Wah ini menarik nih. Kalau Patra sendiri siapa dong? Kalau saya sama seperti Anda sepertinya ya. Iya, seperti itu. Kenapa? Ya, belum nanti saya akan memilih tapi rahasia. Saya masih memegang azas luber, langsung umum bebas rahasia. Kalau ini sudah jelas tidak netral. Iya. Karena ini sudah ada jelas mendukung. Iya. Yang akan kita undang hari ini. Iya. Udah siap belum? Udah dong. Ini dokter loh. Dokter yang datang. Tapi jangan genit ya. Yeah. Saya langsung panggil aja yang pertama ya. Ada Dr. Gamal Albin Said selaku anggota tim pemenangan Pak Prabowo dan Bang Sandi. Halo. Baik dokter. Halo. Silakan. Dokter Gamal di sini ya sebelah saya. Iya, mohon izin. Ya, silakan. Masih semangat kan? Masih. Aku duduk sini. Iya, duduk sini. Sehat. Habis keliling Indonesia masih sehat. Pak dokter ya. Iya, sehat ya. Sehat, semangat lah. Oh, iya. Baik, kita langsung panggil yang kedua. Nah, sebentar sebelum saya panggil yang kedua, Pak Dokter, kalau saya bilang Pak Dokter ini bagian tim kampret, tersinggung nggak? Karena kita lagi bahas soal tim kampret dan tim cebong. Ya mungkin kurang etis untuk digunakan ya karena gitu ya. Jadi masih keberatan ya kalau disebut? Sebenarnya nggak keberatan, cuman kita kan harus memberikan keteladanan ya. Jadi satu teladan lebih baik daripada 1000 ucapan. Kalau kita bisa menggunakan kata-kata yang betul-betul penuh kesantunan, itu kan akan diikuti oleh para pemilih, termasuk simpatisan dari kedua calon. Luar biasa. Itu jawaban yang kita tunggu, saudara-saudara. Kita panggil narasumber kita yang kedua. Yang ini ada Wasekjen dari DPP Partai Solidaritas Indonesia,
Ada Danik Eka Rahmanitias. Hai, ini harus pakai sis nih. Hai sis. Hai. Hai sis. Silakan duduk sis. Ini satu-satunya partai yang memakai bro dan sis ya. Silakan sis. Ya. Dengan hashtag politik bukan horor, betul? Betul sekali. Emang apa yang horor dari politik sebenarnya, Mbak Danik? Ya mungkin selama ini kita melihat politik itu serba buruk, isinya politisi-politisi busuk, dan berita-berita yang ada di sekitaran kita, mulai dari media televisi sampai di medsos, isinya itu ngeri semua untuk kaum milenial. Jadi ya bagaimana sih milenial yang masuk di politik itu memberikan semacam motivasi, semangat buat semuanya bahwasanya politik itu bukan horor tapi kegembiraan. Gitu. Saya setuju dengan itu. Saya mau sama pertanyaan yang tadi ke Dokter Gamal. Di sosial media udah banyak yang mention, cebong mana tahu. Itu sering banget ya kalau udah debat, cebong mana ngerti. Udah banyak yang bilang kayak gitu. Tersinggung gak sih dibilang tim cebong sebenarnya? Kalau saya lebih seneng disebut manusia aja ya daripada cebong. Karena secara nggak langsung ini kan sebuah proses labeling yang konotasinya itu menunjukkan yang menyebut itu superior daripada yang lain. Yang disebut entah itu cebong ataupun kampret sebenarnya dianggap lebih rendah, lebih aneh daripada yang nyebut. Dan ini kan kayak semacam menekan tensi politik akhirnya kalau misalnya ke bawah sampai di level grassroots. Sebenarnya kalau mau dibilang penyebutan tim cebong dan tim kampret ini justru datang bukan dari yang atas-atas, memang dari simpatisan-simpatisan yang tidak bisa terdeteksi. Ya, betul Dokter Gamal ya. Nah, secara mengantisipasinya mungkin harusnya sih ada tekanan dari atas. Menurut Dokter Gamal sendiri sebagai tim pemenangan? Iya, jadi tanggung jawab semua pihak ya, termasuk media juga ya. Jadi, kita juga harus bertanggung jawab. Hei, Anda. Saya mau tanya, menurut dokter tanggung jawab siapa ini? Ya, semua dari kita tim Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, termasuk TKN, Pak Jokowi Kiai Ma'ruf ya. Jadi saya begini, jadi santun itu ciri orang benar. Ketidaksantunan itu melunturkan kebenaran. Jadi bagi saya di politik itu kita harus mengedepankan nilai-nilai positif, contoh seperti santun. Jadi setiap menyampaikan pendapat itu dengan penuh penghormatan. Lalu kedua, kita perlu smart juga dalam berpolitik ya. Jadi ketika memberikan kritik itu berbasis data. Terus ketiga, kita juga respect ya. Saya pikir itu yang sekarang mulai luntur di antara kita. Jadi seringkali toleransi dalam berpolitik itu rendah, sehingga mengakibatkan penghormatan kepada orang yang punya pilihan politik berbeda itu menjadi luntur, dan itu yang mengakibatkan banyaknya keluar statement-statement, diksi-diksi itu yang kurang mencerminkan keharmonisan ya. Nah, oleh karena itu termasuk kawan-kawan media ya. Jadi punya tanggung jawab moral konstitusional untuk bagaimana memilih topik-topik yang relevan ya. Bagaimana memilih tema-tema yang sesuai, lalu mendrive publik itu kepada isu-isu yang lebih produktif. Contoh, kalau kita lihat dalam setahun mungkin kampanye kan sudah jalan kurang lebih 130 harian kurang lebih ya. Di situ kan banyak memang diksi-diksi yang lahir ya dari kedua kubu ya. Saya tidak menyalahkan TKN ataupun BPN. Jadi ada statement mohon maaf seperti Sontoloyo, Boyolali ya dan lain sebagainya. Nah, saya pikir itu saya katakan kita perlu tobat nasional ya. Tobat nasional. Media perlu tobat ya. Jadi kalau diskursus hari ini pun saya pikir harus kita geser. Bagaimana diskursus kita tidak terjebak pada sebuah diksi konotasi seperti itu. Tapi kita masuk bagaimana gagasan, ide itu betul-betul bisa bergemuruh di panggung nasional kita, sehingga kita betul-betul bisa membantu seperti teman-teman yang belum punya pilihan ya. Jadi saya berharap paling enggak saya pulang dari sini Mbak bisa berpikir menentukan pilihan untuk memilih Prabowo Sandi. Aku melihatnya gini, istilah ini sebenarnya proses labeling ya. Labeling itu sendiri bukan membuat klasifikasi tapi stratifikasi terhadap perbedaan. Jadi perbedaan itu kan harusnya sebuah aset. Tapi gara-gara ada labeling seperti ini, jadinya itu ancaman. Sebagai contoh saja, dengan penyebutan yang tadi saya sebutkan sebelumnya, itu ada semacam superioritas. Di bawah itu kalau misalnya, gue ini fanbase-nya cebong gitu ya, atau misalnya gue ini kampret, ngerasa orang yang di luar itu berbeda secara pandangan politik dan lain sebagainya, ya biasa aja kalau misalnya dia harus dibully, diejek, akhirnya konflik. Ini kan bener-bener yang awalnya kita ngerasanya wah cuman sekedar ejek-ejekan aja, labeling aja, ujung-ujungnya berantem di bawah. Padahal yang punya tanggung jawab besar itu siapa sih yang menjadi buzzer utama?
siapa yang mengeluarkan label ini pertama, dan juga siapa yang memperkuat label ini sampai terjadi sampai di bawah. Oke, saya menarik tadi dari Pak Dokter bilang kayak media juga itu bertanggung jawab dalam menentukan konten. Akhirnya yang keangkat isu-isu yang tidak substansial ya, semacam cebong, kampret, tadi Sontoloyo, atau dulu juga ada tampang Boyolali. Nah pertanyaannya, apakah memang media mengangkat itu? Jangan-jangan memang tidak ada program yang bisa kita beritakan. Makanya yang diangkat isu seperti itu. Abis ini kita bakal bahas ya. Abis ini kita bakal bahas ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Generasi Matchin.